Dramatis, Patrick Kluivert akhirnya resmi berpisah dengan Timnas Indonesia. Keputusan ini diumumkan PSSI pada Kamis 16 Oktober 2025. Hanya 10 bulan sejak pelatih asal Belanda itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun. Pemutusan kontrak dilakukan secara mutual termination. Namun, publik tahu ini bukan keputusan yang datang tiba-tiba. Kegagalan Indonesia menembus Piala Dunia 2026 menjadi pemicu utamanya. Namun bukan hanya soal hasil. Sikap Kluivert yang dinilai arogan, termasuk saat menolak menyapa supporter usai laga kontra Irak, membuat situasi semakin panas. Dukungan publik pun memudar. Dan kini, PSSI memilih menutup babak era Kluivert dengan cepat, agar tim tidak kehilangan arah. Meski berpisah lebih cepat, skuad Garuda tak punya banyak waktu untuk berbenah. Dalam hitungan minggu, mereka harus bersiap menghadapi FIFA Matchday November, disusul Piala AFF 2026 dan Piala Asia 2027. Artinya, posisi pelatih kepala menjadi hal paling mendesak untuk segera diisi. Ketua Umum PSSI sekaligus Menpora, Erick Thohir memilih berhati-hati menanggapi situasi ini. Saat ditemui awak media di kantor Kemenpora, Erick menegaskan bahwa keputusan soal pengganti Kluivert akan diumumkan dalam waktu dekat. Saya tidak mau jawab sekarang. Untuk sepak bola kasih saya waktu 2 hari, nanti saya jelaskan. Pernyataan itu membuat publik semakin penasaran. Dan kini beredar 3 nama kuat yang diyakini masuk dalam radar PSSI untuk menjadi pelatih baru Timnas Indonesia. 1. Jesus Casas, pelatih yang pernah menaklukkan Indonesia. Nama pertama yang mencuat adalah Jesus Casas, mantan pelatih Timnas Irak. Casas dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan taktik yang modern, pressing tinggi, penguasaan bola cepat, dan struktur permainan rapi. Ia pernah 2 kali menumbangkan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, sehingga tahu betul kelemahan Garuda. Sebelum melatih Irak, Casas adalah asisten pelatih Timnas Spanyol, dan sempat bekerja di Premier League bersama Watford FC. Di bawah pemimpinannya, Irak sempat menjuarai Gulf Cup 2023 sebelum akhirnya ia dipecat pada Maret 2025 akibat serangkaian hasil buruk. Namun reputasinya tetap tinggi di level Asia dan ia disebut menjadi kandidat utama pilihan Erick Thohir. Nama berikutnya adalah Timur Kapadev dari Uzbekistan. Sosok berusia 44 tahun ini dianggap sebagai pelatih dengan visi jangka panjang. Ia sukses membawa timnas U23 Uzbekistan tampil gemilang di Piala Asia U23 dan lolos ke Olimpiade. Saat ini Kapadev menjadi asisten Fabio Cannavaro dan dikenal dengan formasi 4-3-3 yang menekankan transisi cepat serta pembinaan pemain muda. Faktor inilah yang membuat PSSI mempertimbangkannya serius karena Timnas Indonesia sedang berada dalam masa regenerasi besar-besaran. Kapadev juga dinilai memiliki kemampuan komunikasi dan adaptasi tinggi terhadap kultur sepak bola Asia, sesuatu yang gagal dilakukan Kluivert. Nama terakhir yang ramai diperbincangkan adalah Giovanni van Bronckhorst. Legenda Belanda berdarah Maluku ini saat ini menjadi asisten Arne Slot di Liverpool FC. Sebelumnya, ia sempat menangani Besiktas di Turki dan mencatat 10 kemenangan dari 20 pertandingan. Van Bronckhorst dikenal dengan sistem 4-2-3-1 seperti Kluivert, namun punya gaya bermain lebih fleksibel dan adaptif terhadap lawan. Kedekatannya dengan kultur Indonesia membuatnya dinilai sebagai figur ideal untuk memimpin skuad Garuda, sekaligus mengembalikan kepercayaan publik. Namun, tantangan besar akan menanti jika ia benar-benar datang, terutama soal adaptasi dengan atmosfer sepak bola Asia Tenggara yang penuh tekanan. Kini semua mata tertuju PSSI dan Erick Thohir. Apakah mereka akan kembali mempercayakan timnas kepada pelatih yang punya DNA Asia seperti Sintayong? Atau melanjutkan eksperimen Eropa dengan nama baru yang lebih segar? Apapun keputusannya, satu hal pasti, era baru Timnas Indonesia akan segera mulai. Dan kali ini, publik sudah kehilangan kesabaran. Kegagalan di kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan soal hasil di lapangan saja, tapi juga soal arah proyek besar yang sempat dijanjikan. Garuda butuh pelatih dengan visi jelas, komunikasi yang kuat, dan pemahaman mendalam terhadap pemain lokal. Erick Thohir punya waktu 2 hari, seperti janjinya, untuk menjawab semua pertanyaan itu.
Apakah Indonesia akan kembali ke tangan pelatih yang punya DNA Asia seperti Sintayong? Atau melanjutkan eksperimen Eropa dengan nama baru yang lebih segar? Apapun keputusannya, satu hal pasti, era baru Timnas Indonesia akan segera mulai. Dan kali ini, publik berharap tidak lagi berakhir dengan kata gagal.